Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Media Pembelajaran Biologi akan menyampaikan sistem peredaran darah pada manusia yang beranggotakan Putri Nadila, Naabi Wilang Megantoko, Rika Maulina, Yunika Nurma, Ita Redwiliastuti, dan Intan Nurcayanti. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian sistem peredaran darah, organ peredaran darah, jenis peredaran darah, dan penyakit pada sistem peredaran darah. Selanjutnya, pengertian sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, sisa metabolisme ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel. Fungsi darah adalah darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Selanjutnya ada organ dalam peredaran darah, yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan sistem peredaran darah yang memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka ketika bergesekan saat jantung berdetak. Kemudian ada struktur jantung. Struktur jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, kemudian ada miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Berikutnya ada perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Lalu, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Sedangkan kapiler memiliki dinding yang tipis dan permeabel. Selanjutnya ada arah. Arteri memiliki arah aliran darah meninggalkan jantung. Lalu vena memiliki arah aliran darah menuju ke jantung. Sedangkan kapiler memiliki arah aliran darah berawal dari arteriol. Selanjutnya ada tekanan. Arteri memiliki tekanan yang kuat dan memancar. Lalu vena memiliki tekanan darah yang lemah dan menetes. Sedangkan kapiler memiliki tekanan peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan rendah. Selanjutnya ada darah. Darah pada arteri mengandung banyak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Darah pada vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonaris. Sedangkan darah pada kapiler banyak mengandung oksigen. Lalu selanjutnya ada letak. Letak arteri lebih ke dalam. Lalu vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan kapiler terletak di antara arteri dan vena. Lalu yang terakhir ada klep. Arteri hanya memiliki satu klep pada pangkal nadi. Lalu vena memiliki banyak klep di samping pembuluh darah, sedangkan kapiler tidak memiliki klep. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup. Hal ini dikarenakan darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda, karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Pergerakan darah dalam jantung. Yang pertama ada sistol atau yang disebut dengan kontraksi. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Pada orang normal umumnya tekanannya 120 mmHg. Yang kedua ada diastol atau relaksasi. Terjadi saat relaksasi bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Tekanan umumnya sebesar 80 mmHg. Darah popcorn dibawa oleh vena cava masuk ke atrium dextra ke ventricle dextra lewat kaput tricuspid dan dibawa ke paru, dibawa arteri pulmo bersih oleh vena jauh masuk ke atrium dan ventricle sinistra, katup mitral aorta ke seluruh tubuh. Perlu teman-teman ketahui bahwa peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar terjadi secara bersamaan di dalam tubuh kita. Karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin ini menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun, sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka yang pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Yang kedua ada talasemia. Merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Talasemia termasuk penyakit keturunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga ada leukemia atau kanker darah, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukosit terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trombosit menurun. Pada saat demikian, jumlah leukosit dapat mencapai 500.000 sel per milimeter kubik. Yang keempat ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan pada tubuh. Hemofilia termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Yang selanjutnya yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi akibat kutub-kutub jantung tidak berfungsi secara wajar, sehingga jantung tidak bekerja secara ekstra agar darah terus mengalir. Pada waktu tertentu, jantung tidak dapat lagi memberi cukup oksigen kepada jaringan. Yang selanjutnya yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri demikian dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Yang selanjutnya yaitu varises. Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik atau vena. Varises sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Hemaroid atau wasir merupakan varises yang terjadi pada daerah dubur.